Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalomita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214-201174, kelas A6 semester 2, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Farmakologi Keperawatan oleh dosen Nurse Hani Mukorimban SKAP MKes. Pada saat ini saya akan membahas tentang efek samping obat. Efek samping obat mencakup setiap pengaruh obat yang tidak dikehendaki, yang merugikan atau membahayakan pasien dalam dosis terapeutik untuk pencegahan atau pengobatan penyakit. Faktor predisposisi yang mendasari terjadinya efek samping obat diantaranya yang pertama ras. Sebagian peneliti mengemukakan bahwa orang kulit putih lebih mudah menderita efek samping obat daripada orang kulit berwarna lain. Adanya perbedaan tersebut karena ada perbedaan kecepatan metabolisme obat. Kedua, kelainan genetik defisiensi atau abnormalitas pseudocolinesterase plasma. Pada orang tersebut mengalami paralisis otot yang lebih lama atau apneu apabila mendapatkan obat relaksan otot suksametonium. Ketiga, jenis kelamin diduga menjadi faktor predisposisi efek samping obat. Berbagai penelitian efek toksik di skin dan perdarahan pada terapi heparin lebih banyak terjadi pada wanita. Kelima, faktor-faktor lain seperti riwayat alergi, riwayat menderita efek samping obat, gangguan fungsi hati dan ginjal, semua mempermudah terjadinya efek samping obat. Efek samping obat juga dialami oleh semua orang karena masing-masing orang memiliki kepekaan dan kemampuan untuk mengatasi efek samping obat secara berbeda-beda. Umumnya, efek samping obat berupa alergi, gangguan pada kulit, gangguan pencernaan, gangguan sistem saraf, gangguan kardiovaskular, dan gangguan saluran pernafasan. Selanjutnya, efek obat menurut perjalanan waktu. Yang pertama, efek segera. Umumnya, efek obat berhubungan langsung dengan konsentrasi plasma, tetapi tidak selalu efek obat paralel dengan konsentrasi obat. Kedua, efek kumulatif. Beberapa obat lebih nyata berhubungan dengan kerja kumulatif daripada kerja reversibel yang cepat. Selanjutnya, faktor yang memodifikasi obat. Yang pertama, berat badan. Dosis pasien yang berat badannya kurang adalah lebih kecil atau ditemukan dalam miligram atau kilogram per berat badan. Kedua, umur. Ada beberapa hal yang mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada bayi yang baru lahir. A. Beberapa sistem enzim pada bayi belum berkembang sempurna. Sistem metabolisme obat dalam saluran pencernaan, fungsi hati dan ginjal baru berkembang setelah umur 1 bulan. Akibatnya yang pertama, absorpsi obat berjalan lambat. Yang kedua, timbul retensi obat di dalam tubuh. B. Fungsi ginjal belum sepenuhnya berkembang. C. Prosentase jumlah cairan tubuh dari berat badan total lebih besar dibandingkan pada anak yang lebih tua. Ketiga, jenis kelamin. Wanita lebih peka terhadap efek katartik tertentu daripada pria. 4. Kondisi patologis pasien. A. Pasien hipokalemia lebih peka terhadap digitalis dibanding pasien yang keadaan darah kaliumnya normal. B. Pasien hipertiroid memerlukan dosis luminal yang lebih tinggi untuk memperoleh efek perdarahan daripada pasien normal. C. Pasien lebih peka terhadap obat. Selanjutnya, upaya pencegahan efek samping obat. Agar kejadian efek samping dapat ditekan serendah mungkin, selalu dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, selalu harus ditelusuri riwayat rinci mengenai pemakaian obat oleh pasien pada waktu-waktu sebelum pemeriksaan, baik obat yang diperoleh melalui resep dokter maupun dari pengobatan sendiri. Yang kedua, gunakan obat hanya bila ada induksi jelas dan bila tidak ada alternatif non-farmakoterapi. Ketiga, hindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus. Yang keempat, berikan perhatian khusus terhadap dosis dan respon pengobatan pada anak, bayi, usia lanjut, dan pasien-pasien yang juga menderita gangguan ginjal, hepar, dan jantung. Efek samping seringkali sulit dideteksi karena kurangnya kemampuan komunikasi, misalnya untuk gangguan pendengaran. Yang kelima, perlu ditelaah terus apakah pengobatan harus diteruskan dan segera hentikan obat bila dirasa tidak perlu lagi. Yang keenam,
Bila dalam pengobatan ditemukan keluhan atau gejala penyakit baru atau penyakitnya memberat, selalu ditelaah lebih dahulu apakah perubahan tersebut terjadi karena perjalanan penyakit, komplikasi, kondisi pasien memburuk, atau justru karena efek samping obat. Selanjutnya, dosis obat. Dosis obat adalah jumlah atau ukuran yang diharapkan dapat menghasilkan efek terapi pada fungsi tubuh yang mengalami gangguan. Macam-macam dosis obat diantaranya yang pertama dosis terapi, adalah dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, dosis maksimum, merupakan batas dosis yang relatif masih aman yang diberikan kepada penderita. Dosis terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari. Ketiga, dosis toksik adalah dosis yang diberikan melebihi dosis terapeutik sehingga dapat menyebabkan terjadinya keracunan obat. Keempat, dosis letal, yaitu dosis atau jumlah obat yang dapat mematikan bila dikonsumsi. Bila mencapai dosis ini, orang yang mengkonsumsi akan mengalami kelebihan dosis atau overdosis. Yang kelima, initial dosis adalah dosis permulaan yang diberikan pada penderita dengan konsentrasi atau kadar obat dalam darah dapat dicapai lebih awal. Yang keenam, loading dose adalah dosis obat untuk memulai terapi, sehingga dapat mencapai konsentrasi terapeutik dalam cairan tubuh yang menghasilkan efek klinis. Yang ketujuh, maintenance dose adalah dosis obat yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan efek klinik atau konsentrasi terapeutik obat yang sesuai dengan regimen dosis. Kesimpulannya, setiap obat mempunyai efek masing-masing. Efek obat sendiri dibagi menjadi 3 efek, yaitu efek utama, efek tambahan, dan efek samping. Efek samping adalah dampak negatif yang timbul namun pada dosis yang ditentukan. Jadi, tiap obat dapat menimbulkan efek positif dan efek negatif. Sebagai pengguna obat, kita sebaiknya memahami berbagai efek yang bisa ditimbulkan oleh obat yang sedang kita gunakan, baik efek terapi, efek toksik, dan efek sampingnya. Pemahaman ini diperlukan agar kita bisa lebih waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi. Demikianlah yang dapat saya bahas mengenai efek samping obat, kiranya dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi baik dan terdapat 6 fakultas, diantaranya Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada poster di atas atau link di bawah ini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.